Perkenalkan, nama saya Rida Nandani. Saya owner dari Dansa. Kalau untuk fase tersulit yang pernah saya alami dalam pekerjaan bisnis itu, saat saya dihianati sama teman. Dulu Dansa itu saya awali cuma tiga orang. Saya mulai dari nol. Waktu bahkan saat bersama dengan kakak saya itu, dia mengganti. Tapi ternyata Allah faring, ada cobaan di mana saat itu karena secara usaha itu masih perkembangannya tidak begitu cepat ya, sehingga saya pun juga masih aktif di dunia seni. Jadi masih ada kegiatan korpro, kegiatan kejuaraan daerah. Biasanya kalau ada potensi saya masih ikut. Tujuannya ya harapan kita ya menambah muda juga. Saat itu saya tanding waktu di Bangka Belitung, saya jadi tim pelatih di sana. Usai di sini saya tinggal, saya berenang sama teman. Nah, kemudian waktu saya pulang, tiba-tiba saya lihat loh, kok stoknya sedikit, gitu. Tapi uangnya kok juga nggak ada. Otomatis kita hanya bingung aja, gitu. Kok gimana? Saya cek tuh semua benar, laporan keuangan sudah benar, terus mutasi uang sudah benar. Tapi kok barangnya habis, ya kan, uangnya nggak. Nah, pulang dari Bangka Belitung itu, saya merasa kalau ini ada masalah ini. Nah, waktu itu ada panggilan pertandingan di Tangerang pada bulan dari Bangka saya 1 bulan untuk belajar. Saya pulang ke sini ternyata keadaan seperti itu. Di Tangerang ada panggilan karena itu ada kejuaraan antar kecamatan. Tapi bonusnya gede gitu. Wah, ini berangkat waktu saya berangkat ke Tangerang ikut kejuaraan kecamatan. Tapi ya alhamdulillah pulang dari kecamatan itu baru saya bisa analisa kemana tujuannya. Ternyata ada kebocoran. Setelah kita tahu penyebabnya apa, itu sangat berat buat saya. Kenapa kok berat? Benar-benar habis tuh. Saya pulang dari Bangka Belitung meski ada apa-apa, pulang dari Tangerang tambah habis. Namanya udah bocor. Nah, dari situ kita sampai kepercayaan dan supaya itu hilang, supaya tidak percaya sama kita. Karena payment kita nggak terbayar, itu mulai tak selesainya. Kemudian sampai itu benar-benar terpuruk. Stres ya luar biasa. Harapanku saya pergi cari duit lagi untuk suntik. Usaha ini ternyata malah sebaliknya, usaha ini malah habis. Nah, setelah saat itu saya mencoba cari solusi. Alhamdulillah Allah faring kita menemukan cara. Yang pertama ternyata ilmunya ikhlas. Dimana saat kita sudah seperti itu, kalau kita kejar pertanggungjawaban dari orang tersebut, nggak ada habisnya. Kenapa? Kira-kira ya uang itu harus habis. Akhirnya saya sama saudara dikasih tahu investor yang namanya rezeki itu nggak jadi. Yang kalau habis pasti akan kembali. Nah, saat itu saya yakin bahwa ganti dari Allah akan bisa kalau saya ikhlas. Saya ikhlas, saya kemudiannya fokus pada solusi. Apa? Ya, supplier karena memang usaha kita bisa berkembangkan kepercayaan ya. Waktu semoga saya itu otomatis kita supplier itu nomor 1. Supplier tak selesaikan. Saya yang punya apa saja tak jual. Waktu itu bahkan etalase kita jual. Etalase padahal itu tak bilang ya modal di awal 10 juta tadi itu kita jual. Handphone second yang ada saja kita jual semua. Saya memanggil minta teman dan berdiri ke tempat saya untuk mengangkat semua barang di sini yang bisa dijual, yang dia mau terima yang mana itu ambil aja semua. Akhirnya ditakar, sebagian bisa tak untuk melakukan supplier. Bahkan saya punya supplier waktu itu ganti besar. Itu saya ngomong sama ke tokonya, kalau saya ini dalam cobaan, saya nggak bisa bayar utang, tapi saya janji akan mengembalikan. Bahkan saat itu saya yang ditelepon, di lokne, bahkan berkata kasar seperti itu, ya memang dia nggak salah, memang saya salah. Bahkan di besok saya telepon balik, saya sampaikan, oh ya saya memang salah, saya minta waktu saya kembalikan. Nah, setelah itu yang punya apa saya
jual untuk mengembalikan ke beberapa supplier. Saya merubah konsep saya yang awalnya fokusnya waktu sudah jualan handphone sama service, saya balik lagi servis handphone karena saya yang punya 3 skill nih. Dulu sekolahnya kan elektronika komunikasi, misalnya nyervis itu Allah paling itu luar biasa. Kita menemukan konsep namanya servis handphone face to face. Cuman waktu itu kalau zaman saya nyervis handphone itu handphone dibawa ke belakang, dibeli ini orangnya tertutup ya kelihatan servisnya. Nah kadang kan orang takut dijolin lah atau bisa handphonenya. Sejak saat itu kita punya teknik servis face to face langsung di depan customer. Ya nyodirnya, bongkarnya, semuanya gimana. Dan ternyata itu sangat luar biasa responnya. Bahkan saya sampai heran, sehari waktu itu bisa omset 2 juta. Padahal kalau servis 2 juta itu gede sekali. Ngomong servis bagi itu orang tua. Ya kelas depan kan ya nggak bisa. Sampai oleh Pak waktu itu beberapa servis datang dari Kediri. Dimana logika kita, Kediri gue tukang servis handal-handal, tapi Allah paling beberapa bisa kita resep. Alhamdulillah Allah paling setelah berjalan kita servis kurang lebih 1 tahun, semua bisa pulih dan lebih dari sebelumnya. Sejak saat itu saya membangun manajemen yang lebih baik supaya tidak ada kebocoran. Berpikir tapi tidak rencana, banyak dipikirkan dan dimulai-mulai. Kalau saya ya justru dimulai aja, karena Allah itu mendatangkan itu nggak sempurna, pasti ya hanya kira-kira. Tapi makanya harus kita mulai. Saat sudah kita mulai, pasti nanti datang yang namanya masalah. Dari masalah itu kita evaluasi, kemudian kita berinovasi, nanti lancar. Ketemu masalah lagi, kemudian kita evaluasi dan inovasi begitu terus. Nanti sampai ide kita jadi sempurna. Dulu pun aku nggak ngerti, dan silakan seperti ini nggak ngerti. Terus tahunya ya bakul HP, bakul pulsa seperti itu. Nah karena kita terus selalu evaluasi, inovasi sehingga jadi seperti sekarang. Sekarang pun ternyata menurut saya bisnis yang baik itu bukan untuk kita sendiri, tapi bagaimana bisnis kita ini bisa bermanfaat buat orang lain. Itu yang sekarang merubah mindset kita, sehingga ternyata itu membuat kita semakin berkembang. Saat kita rasa bukan bisnis kita sendiri, ini bisnis kita semua, bisnisnya anak-anak, bisnisnya tim. Kalau ditanya ownernya Dansa siapa, tapi semuanya siapa Dansa. Kalau kita selalu bingung, ayo tidak mau Dansa. Karena kita ingin semua bisa merasakan manfaat dari Dansa ini. Saat semua merasakan manfaatnya, kita akan lebih berkembang. Nah, kita mulai berkembang itu salah sejak 2 tahun terakhir ya. Kita buka toko itu sampai terakhir. Awalnya dulu kita setahun 2 kali buka, kita tambah budgetnya 4 bulan sekali, kemudian 3 bulan sekali, sampai kita 1 bulan sekali buka, terakhir 3 minggu sekali kita buka. Jadi seperti itu kita berjalan bertahan, nggak kok. Seperti yang kita sekarang tiba-tiba mungkin buka terus, tapi memang ada jalannya, gitu. Ada apa namanya runtutannya, gitu. Nggak kok terus tiba-tiba kita buka banyak tuh enggak. Kita trial dulu 1 tahun cuma 2, kemudian ditambah kapasitasnya sehingga bisa intens seperti sekarang. Nah kalau kadang orang berpikir begini juga, berkembang ini saat ini itu jadi strategi kita. Sejak ada pandemi dulu kita punya strategi berkembang untuk bertahan. Umumnya orang saat ini harus buka toko. Setelah di pandemi ini kita bertahan harus apik. Orang bilang begitu. Menurut saya enggak. Menurut saya sekarang kita itu berkembang dengan cara bertahan dengan cara berkembang. Itu cara yang sekarang kita kerjakan. Kenapa? Otomatis kos operasional kita bisa terbagi dengan banyak store. 2, sosialisasi kita jauh bisa lebih mudah. Dulu kita saat punya 10 toko, berapa SDM yang kita punya? Saat kita sekarang hari ini sudah 27 toko, otomatis ya yang membantu sosialisasi banyak. Seperti itu. Yang ketiga, traffic bisa mudah untuk dibangun. Seperti itu. Makanya tak bilang kita hari ini itu berkembang untuk bertahan dengan cara berkembang. Seperti itu. Nah, untuk memulainya ya harus yakin. Dulu saat kita awal pertama open 1 toko, budgetnya sampai 2M. Buka 1 toko, budgetnya 2M. Awalnya, makanya awal-awalan dibuka toko terus. Nah, berjalannya waktu kita lakukan efisiensi. Oh ternyata tidak harus 2M. Bisa dengan budget terus kita turunkan 1,6.
kemudian 1,2 sampai 850. Sekarang kita open satu store itu budgetnya cuma 50 juta. Jadi evaluasi aja. Kalau takut berkembang jangan mata. Kalau kita mau besar ya harus berkembang. Contoh halnya ada teman begini, wah ini zamannya pajak ini. Kita nantilah kelihatan, ya, pajak nanti kita besar. Begitu nanti malah kita bahaya. Itu pilihan. Kalau kita sudah berpikir takut dengan pajak, ya otomatis kita nggak akan berkembang. Dan itu membatasi diri kita sendiri. Gitu. Tapi kalau kita ingin berkembang, biar dihadapi. Orang pajak pasti mengertinya, bisa ngerti kalau ada sistemnya dan manajemennya. Kita bisa bisa sampaikan. Gitu. Alhamdulillah sekarang sampai untuk menghadapi masalah itu kita punya tim teks. Iya. Tim pajak itu kita punya. Jadi nuruti pajak, ya memang kita harus siapkan. Karena mereka akan terus bertanya. Kalau kita jawab, ya selesai sebenarnya. Nah, akhirnya kita kasih tim untuk jawab pertanyaan. Itu saat awal-awal ya saya sendiri hampir seminggu sekali saya ke kantor pajak untuk jawab pertanyaan itu. Lama-lama, oh ternyata saya tanya bisa nggak disiasati, nggak harus saya. Nggak mau bisa. Yang penting ada dari timnya. Akhirnya sekarang dari timnya. Untuk dari saya sekian. Jangan lupa selalu nonton channel YouTube-nya Para Media untuk menambah inspirasi dan motivasi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.